الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ثم قال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah di siang yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah dengan segala kenikmatan yang masih Allah limpahkan kepada kita. Dan kenikmatan itu sedetik pun tidak pernah berhenti mengalir kepada kita. Apa yang sudah kita rasakan, kita nikmati dan kita pakai dari rezeki Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini, itulah merupakan karunia nikmat dari Allah, anugerah terbesar yang mesti kita syukuri. Semoga dengan bersyukur kaum muslimin rahimakumullah, Allah selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita dan selalu menaungi kita di dalam keberkahan. Kemudian salawat beriringan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang hadir di kesempatan yang sangat berbahagia ini, sangat berkah ini, mudah-mudahan kita selalu setia dan istiqamah menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kelak dengan tegarnya kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib tidak lupa menghimbau kepada kita semua yang hadir di kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita tingkatkan ketakwaan, kita jaga nilai-nilai ketaatan dengan cara mematuhi segala aturan Allah, meninggalkan segala larangannya. Karena hanya dengan itu kita mampu mempertahankan nilai-nilai ketaatan itu di dalam jiwa kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat kita pada siang hari ini adalah tentang dua prinsip utama mengejar kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 133. Yang mana dua ayat ini menjadi landasan dalam kajian atau khutbah singkat kita pada siang hari ini, yaitu mengenai dua prinsip yang mesti dipegang oleh seorang mukmin ketika dia menjalani kehidupan dunia dan akan menjalani kehidupan akhirat. Pertama kita lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha
Dialah yang telah menciptakan bumi bagi kalian, zalulan, mudah untuk dimanfaatkan. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah, kata Allah, jelajahilah atau berjalanlah dengan pelan di segala penjuru bumi itu. Wa kulu min rizqih, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya kalian akan dibangkitkan. Ini adalah prinsip pertama yang harus kita pegang kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita mencari bekal kita di dunia, mencari rezeki di dunia, maka kita diperintahkan Allah untuk melaksanakannya dengan berjalan. Allah mengatakan, Allah telah menciptakan bumi ini, dunia ini untuk kita manusia sebagai khalifahnya di atas bumi ini. Mudah untuk dimanfaatkan, mudah untuk dikelola. Makanya kita diberikan bekal ilmu, diberikan kita akal dan fikiran untuk mengolah dunia, mengolah bumi ini. Tetapi ingat, perintah Allah di dalam ayat ini adalah famshu, berjalan. Yang mana secara bahasa famshu itu artinya adalah berjalan dengan pelan. Nah, ini isyarat yang sangat menarik sekali kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Kalau dalam hal mencari kehidupan dunia atau untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia, perintah Allah itu adalah dengan berjalan kaki. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di segala pelosoknya. Artinya apa? Dalam hal mencari kehidupan dunia, kita disuruh berjalan itu agar kita menjalaninya dengan penuh perhitungan. Orang yang berjalan itu artinya dalam proses yang lambat, dijalani dengan penuh kesabaran. Maka dalam kehidupan ini kita butuh berfikir cemerlang, menjalani prosesnya tahap demi tahap. Tetapi jangan kita menjalaninya dengan tergesa-gesa. Artinya apa? Kita terburu-buru, terlalu tamak dengan kehidupan dunia. Makanya perintah Allah itu adalah berjalanlah kau di atas dunia. Dalam artian kita harus sabar menjalani prosesnya dalam segala kehidupan kita ini. Wa kulu min rizqih, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Tidak semua rezeki Allah ini kita makan, tetapi makanlah sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini prinsip yang pertama kaum muslimin, bahwa ketika Allah memerintahkan kita memenuhi rezeki kebutuhan dunia kita, maka perintah Allah adalah dengan berjalan dengan pelan. Nah, ini adalah bahasa simbol, bahasa isyarat bahwa kita disuruh untuk merenung, menjalani prosesnya tahap demi tahap dalam kehidupan. Jangan terlalu tamak dengan dunia. Maka kita harus belajar dengan yang namanya seekor burung. Kenapa kita belajar dengan burung? Belajar tentang ketawakalan kita dalam kehidupan dunia ini kaum muslimin rahimakumullah. Kita diajarkan untuk bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah setelah kita berusaha semampu kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis? Hadis riwayat At-Tirmizi, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian, kata Rasulullah, maksudnya adalah kepada kita umatnya, betul-betul bertawakal sebagaimana bertawakalnya seekor burung. Kama haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayru. Maka kami akan beri rezeki kalian sebagaimana kami memberi rezeki kepada burung. Bagaimana tawakalnya burung ketika mencari kehidupan dunianya, mencari rezekinya? Ya, ta'du khimasan wa taruhu bitanan. Kalau burung itu terbang dia dari sarangnya dalam keadaan perut lapar, tetapi ketika pulang perutnya sudah dalam keadaan kenyang. Begitulah proses kita menjalani kehidupan dunia, bahwa kita keluar dari rumah mencari rezeki, bertawakal kepada Allah, ya, menyerahkan urusan kita kepada Allah, menempuh jalan-jalan yang halal, maka insya Allah Allah akan berikan rezeki kita
sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang terbang di waktu pagi dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang dalam keadaan perut kenyang. Maka rezeki kita sudah ditanggung, sudah dijelaskan, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus kita pegang. Yang kedua ini adalah prinsip dalam mengejar kehidupan akhirat. Nah, sebagaimana ayat yang kita bacakan di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah menyatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Maka bersegeralah kalian, kata Allah, menuju ampunannya, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk menuju ampunan Allah, mencari keridhaan Allah dan mencari surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini adalah kunci kita untuk menjadi bekal menjalani kehidupan akhirat nanti. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal itu adalah bekal ketakwaan. Maka prinsip yang kedua adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk memenuhi kebutuhan akhirat kita, Allah perintahkan untuk bergegas, cepat, tidak dengan berjalan, tapi dengan cepat. Wasari'u, bergegas, berlari kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Kenapa Allah perintahkan kita untuk berlari? Karena berlari itu memiliki makna yang penting, urgensinya sangat luar biasa. Sesuatu yang kita kejar itu pasti penting. Maka akhirat itu lebih penting bagi kita, kaum muslimin rahimakumullah. Kita persiapkan. Ada peluang-peluang kebaikan, ada peluang ibadah untuk kebutuhan akhirat kita, maka kita bersegera. Kita bersegera, bergegas. Ketika ada peluang, ketika ada jalan-jalan kebaikan, maka kita tempuh dengan segera. Jangan terlalu banyak berfikir. Makanya dalam hal ini ya kita sedang berada dalam sebuah bulan yang sangat luar biasa, bulan Zulhijjah. Di awal-awal bulan Zulhijjah ini, kata Nabi, ini adalah amalan-amalan yang sangat luar biasa ketika orang bisa melakukannya. Apakah itu dengan berpuasa di awal sampai nanti pada tanggal 9 Zulhijjah? Apakah itu dengan melaksanakan ibadah kurban? Ya, barangkali yang sudah ada niat dan sudah mendaftar, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan itu. Nah, ini adalah jalan-jalan kebaikan, maka kita bersegera untuk menempuhnya. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran ayat 133 ini. Maka dapat kita simpulkan kajian singkat kita, khutbah singkat kita pada siang hari ini, ada dua prinsip yang mesti kita pegang ketika menjalani kehidupan dunia dan nanti juga kehidupan akhirat kita. Kalau dalam hal perbuatan atau mencari rezeki kita di dunia, perintah Allah adalah dengan berjalan. Berjalan ini artinya apa? Melalui proses tahap demi tahap. Proses berfikirnya luar biasa. Kita dalam kehidupan dunia ini perlu berfikir, menjalani segala prosesnya secara bertahap. Jangan terlalu tamak dengan dunia. Tetapi dalam hal akhirat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersegera, wasari'u. Ini artinya apa? Menunjukkan bahwa akhirat itu lebih penting, makanya kita harus bersegera mengejarnya. Maka ketika ada peluang-peluang kebaikan, maka mari kita ikut bersama, kaum muslimin rahimakumullah. Maka ada istilah di dalam agama kita, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Wasari'una fil khairat, cepat dalam hal kebaikan. Maka ada peluang kebaikan, maka kita harus bersegera. Maka mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, ya, dua prinsip ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan di dalam kehidupan, dan semoga kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allah.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'ina wa man bihudahu muqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لين قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا خالصا صادقا ورزقا حلالا طيبا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.